Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 5, kelas LB, mata kuliah pemrograman website. Di sini kami ingin memberikan progres terkait tugas besar Pemweb dengan tema sistem klinik, yang dimana berfokus pada sistem booking appointment klinik dengan manajemen dokter dan pasien record. Selanjutnya akan dijelaskan untuk login page oleh si teman saya Afifah. Oke, yuk bisa dimulai dijelasin. Yang pertama itu dari landing page menuju halaman login. Nah, di mana di halaman login ini pengguna punya dua opsi, yaitu sign up, di mana ntar mengisi form pendaftaran, lalu ke forget password, nanti lanjut ke verifikasi. Dari verifikasi selesai, sistem akan membawa pengguna kembali ke halaman login untuk masuk ulang. Oke. Selanjutnya, jika login berhasil, dia akan mengarahkan ke dua page. Jika dia dokter, akan masuk ke dalam dokter page, dan jika bukan, maka dia akan masuk ke patient page. Kita pertama akan masuk ke dokter page, akan dijelaskan oleh saudara kita Alif. Bisa dijelasin, Lip? Sama gua, sama gua Ki. Oh ya, Deng. Ya Oh, udah. oke, kita masuk ke page dokter. Di sini awalnya ada dashboard dokter, lalu ada profile account, ada statistik appointment, dan ada appointment utama. Di profile account itu ada informasi pemilik akun, jadwal praktik resmi, dan logout, dan terakhir ada setting. Dan setting ini ada bisa ubah kata sandi dan juga ubah jadwal praktik resmi. Kalau di statistik appointment itu ada total appointment hari ini, total appointment selesai, total appointment belum selesai, dan ada total appointment dibatalkan. Kalau di appointment utama itu ada komen, dan dalam berbentuk tabel, dan isi tabelnya itu yaitu ada waktu, nama pasien, keluhan, status, dan aksi. Oke, sekarang kita akan jelaskan lanjut lebih ke patient page. Boleh dilanjutkan? Oke, ketika user itu login sebagai pasien ya. Nah, di sini ada tiga fitur sebenarnya. Ada book appointment, upcoming, dan juga profile. Mungkin dari bagian profile dulu. Nah, di bagian profile ini bagi lagi ada tiga cabangnya gitu. Nah, di sini bisa menampilkan informasi dari pemilik akunnya, terus bisa melakukan setting. Nah, setting di sini si user bisa melakukan proses pengubahan sandi dan bisa juga melakukan logout. Nah, ketika logout itu nanti akan kembali ke landing page. Terus kalau ketika memilih untuk upcoming appointment, ngecek itu nanti uh, user bisa ataupun si pasien bisa melakukan cancel ataupun rescheduling dari appointment ataupun janji ke dokternya itu nanti. Terus nanti akan ada konfirmasi untuk tunggu dari si dokternya. Terus di bagian book appointment, nah di sini tuh akan ditampilkan dari medical record yang udah di sana tuh check up yang udah dilakukan pasien ke dokternya. Nanti ada medical recordnya, terus ada bagian schedule appointment yang menampilkan eh, jadwal dari janji temu antara pasien dengan dokter itu nanti. Oke, begitu merupakan bagaimana sistem alur sistem akan kami kerjakan. Kemudian kita lanjut ke dalam basis data yang dijelaskan oleh Yoga. Bentar, Oke, bentar, bentar. saya share screen ya. Oke. Nah, oke. Jadi untuk database-nya secara garis besar, nanti itu bakal ada entity user yang akan melakukan assign ke dokter, kemudian dokter melakukan schedule, appointment, kemudian associate menjadi medical record. Nah, untuk detail dari datanya sebagai berikut. Pertama, kita punya tabel appointment. Nah, untuk primary key-nya itu ada ID, kemudian untuk foreign key-nya ada pasien ID,
kemudian dan dokter ID. Dan punya atribut lainnya itu ada appointment date dan appointment time. Nah, kemudian untuk tabel kedua, kita ada tabel untuk dokter. Nah, untuk dokter ini primary key-nya itu ada ID, kemudian foreign key-nya ada user ID, dan ada specialization. Nah, untuk atribut lainnya ada schedule sama create add. Nah, kemudian untuk tabel ketiga, kita ada tabel medical record. Nah, di sini untuk primary key-nya masih ID, kemudian ada foreign key-nya appointment ID, dan ada um, diagnosis. Nah, kemudian ada atribut lain itu ada notes dan create add lagi. Kemudian untuk tabel user, kita ada ID, name, ini sebagai foreign key, kemudian ada email, password, role, dan create add. Nah, jadi seperti itulah database yang kami desain. Saya kembalikan lagi ke Jaki. Oke, sekarang lanjut ke mungkin ke dalam progres front end-nya bisa dijelaskan oleh Royhan. Oke, baik. Sebelumnya sembari saya share screen, saya ingin izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Ronald Pitra. Di sini saya adalah salah satu anggota yang bertanggung jawab untuk pengelolaan dalam desain front end-nya. Oke. Sebelumnya untuk tech stack-nya, itu saya akan jelaskan untuk tech stack. Kami di sini berencana untuk menggunakan yang pertama itu React.js ditambah dengan Tailwind CSS. Nah, di sini karena masih TypeScript, ini kemungkinan kami untuk ke depannya itu bakal konversi kembali untuk ke React.js. Jadi tidak menggunakan TypeScript. Nah, untuk gambaran awalnya itu kami baru membuat bagian landing page di sini untuk website kami yang itu Kliniga. Di sini di bagian landing page ini kami ada simple. Yang pertama ini untuk di bagian awal ini untuk hero section-nya. Ini adalah gambaran untuk pasien membuat appointment untuk bertemu dengan dokter. Lalu di sini untuk beberapa faktornya seperti 500 plus qualified doctors or appointment book. Nah, di sini ada gambaran awal untuk bagaimana cara pasien bisa membooking di dalam website yang sudah kami buat. Lalu di bawah sini ada beberapa dokter yang sudah dikategorikan seperti ke dokter kardiologi, dokter dermatologi, ataupun dokter pediatrics. Nah, di sini ada beberapa footer ya, bisa dibilang footer, dia untuk kontak kasnya dan semacamnya. Lalu untuk yang kedua itu adalah bagian dokter. Jadi di sini kita bisa mencari, misalnya kita ingin mencari ada berapa dokter yang ada di website ini untuk spesialisasi di bagian dermatologi. Itu ada Dr. Michael Johnson, untuk pediatrics itu Emily Williams, dan untuk kardiologi itu misalnya Dr. Sarah Smith, or even untuk mencari keseluruhan semua dokternya. Nah, untuk selanjutnya dikarenakan pada bagian user system itu terdapat sign in, itu kami terdapat dua metode sign in. Yang pertama untuk pasien, dan selanjutnya itu untuk dokter. Nah, untuk dokter dan pasien ini sementara bagian front end ini untuk bagian front end itu hanya bisa berbasis email dan password. Ini sama juga dengan pasien. Pasien ini hanya ditambah dengan full name, email, dan passwordnya. Sama saja dengan dokter. Nah, selanjutnya untuk bagian responsivitas itu kami sudah sesuaikan untuk pengguna mobile, sehingga kalau kita testing itu sudah bisa diaplikasikan untuk user mobile. Bisa kita lihat di sini di bagian header ya, yang tadinya model header itu sudah menjadikan model burger, dan di bawahnya itu sudah meresponsivitas untuk bagian mobile. Kita ke bagian find dokter, di atas ini beberapa filter, bisa kita lihat dermatologi, atau sekalian untuk pediatrics, dan semacamnya. Lalu untuk bagian sign in, atau mereka ingin mendaftar, ini seperti ini tampilannya untuk bagian pasien, dokter, ataupun ingin sign in. Oke, untuk sementara progres untuk front end sampai di situ dulu. Saya kembalikan kepada Jaki. Cukup sekian untuk presentasi progres kami pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.